bulan-bulan Hijriah. Banyak di antara kita yang nggak hafal. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Masehi, luar kepala hafal. Betul atau tidak? Betul. Anak-anak kita nih yang kecil-kecil kayak begini nih, kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi hafal, saudara. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember hafal. Tapi coba suruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak hafal gitu. Betul apa tidak? Betul. Malam ini saya pengen ngobrol santai saja dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. 19 Zulhijjah. Keluarga kita, kaum muslimin sudah berangsur-angsur kembali ke tanah air dalam rangka yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, keselamatan dan haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua kita, apalagi orang Sumeneb, kuat terhadap agama dan hebat memegang tradisi budaya. Orang Sumeneb pasti semuanya sangat mengimpikan dan menginginkan untuk menunaikan ibadah haji. Betul tidak? Ini semua yang datang ke sini, saya yakin pengen benar beribadah di Mekah dan Madinah. Saudara mau pergi haji? Mau pergi haji? Amin. Berangkat. Orang beriman sangat menginginkan melaksanakan rukun Islam yang kelima, sebab begitu istimewanya ibadah ini. Ayo kita lihat. Pertama, orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, apalagi haji atau umroh, mereka itu berhak menyandang predikat Duyufur Rahman, tamunya Allah. Karena memang nggak sembarangan orang yang berangkat ke sana, orang-orang pilihan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah di Mekah dan di Madinah. Mukhtar, orang pilihan. Begini, penduduk bumi, data terakhir sekarang ini jumlah manusianya 8,1 miliar. Separuhnya itu didominasi oleh dua negara, Cina sama India. Cina sama India penduduknya kalau digabung jumlah manusianya 3,5 miliar lebih. Cina, India 3,5 miliar lebih itu populasi manusianya. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Kalau dua negara itu kencing bareng, Madura banjir. Islam agama kedua setelah Kristen, mayoritas jumlahnya kurang lebih 3 miliar. Nah, kita lihat nih, Saudi Arabia, Mekah dan Madinah, walaupun tiap tahun melakukan pelebaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi nggak bisa nampung puluhan juta, apalagi ratusan juta. Jumlah kita umat Islam itu 3 miliar. Saudi kotaknya pergi haji kemarin itu 2,5 juta orang, 2,5 juta orang. Jadi 0,1%-nya dari 3 miliar itulah yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka pantas orang yang melaksanakan ibadah haji dia patut menyandang predikat Duyufur Rahman, tamunya Allah, orang pilihan. Pergi haji di Sumeneb ngantrinya berapa lama di sini? 30 tahun. Berapa?
30. 20 tahun lebih, 30 tahun. Saudara, kita lihat sekarang. Yang kedua, keistimewaan ibadah haji ini. Ada ibadah yang penekanannya kepada hati, disebut ibadah qalbiyah. Apa misalnya? Zikir khafi, zikir di dalam hati. Astagfirullah, 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 anallah, anallah, subhanallah. Itu ibadah yang kekuatannya kepada hati, penekanannya, maka disebut ibadah qalbiyah. Ada lagi ibadah yang penekanannya kepada kekuatan badan, fisik, jasad, disebut ibadah badaniyah. Apa misalnya? Sholat, puasa, menghadiri pengajian, itu ibadah yang kekuatannya kepada badan, jasad, fisik. Ada lagi ibadah yang penekanannya, kekuatannya ada pada harta, disebut ibadah maliyah. Menafkahi keluarga pakai duit. Menafkahi keluarga pakai duit. Nggak bisa nafkahin istri pakai sabar, nggak bisa. Tanya ibu-ibu, bu, ibu kalau disuruh pilih, mending pilih mana? Sabar sama duit? Oh. Ada ibadah penekanannya kepada harta, ibadah maliyah, pakai uang, sedekah, infak, zakat, disebut ibadah maliyah. Tapi haji, nah ini istimewanya. 3 kekuatan ini harus ikut. Salah satu nggak ikut, ibadah haji susah terlaksana. Nah, kita lihat. Ada orang badannya sehat, duitnya punya, tapi hatinya belum ingin ke Mekah dan ke Madinah, ke Eropa sampai, ke Amerika pulang pergi, ke Jepang tamasya, tapi ke Mekah belum pernah sampai. Kenapa? Karena hatinya belum pengen melaksanakan ibadah tersebut. Betul atau tidak? Banyak gak orang kayak begini? Banyak. Walaupun badan sehat, uang punya, tapi kalau hati belum kepengen, nggak berangkat, saudara. Ada lagi orang hatinya kepengen bener pergi haji, uangnya punya, tapi waktu mau berangkat sakit, diganti sama waiting list. Betul atau tidak? Nggak bisa juga berangkat haji. Badan mesti sehat. Yang sengsara, hati pengen pergi haji, badan sehat, duit nggak punya. Selamat ngelamun ini. Saudara, tadi di awal saya katakan, duyufur rahman, tamunya Allah. Mereka yang melaksanakan ibadah tersebut muhtar, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena itu walaupun kita belum punya uang, gambaran uang belum kelihatan, yang terpenting hati, niat harus kuat. Kalau niat kuat, insya Allah Allah akan carikan jalan dari cara-cara yang kita tidak sangka-sangka. Yang penting niat melaksanakan haji atau umroh kuat, jangan kendor. Di pinggiran kota Jakarta, saya punya teman. Kalau dari status sosial, rasa-rasanya jauh bisa melaksanakan ibadah haji. Kerjaannya tiap hari, tiap pagi, cuma jual daun singkong dari satu pasar ke pasar lainnya. Nah, daun singkong apa bahasa Madura? Daun sebang, tebang.
Sabram. Daun sabram. Daun singkong saja lah. Teman saya itu dari kerjaannya, logika itu jauh bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi karena niatnya kuat, semangatnya kenceng, walaupun tiap hari cuma jualan daun singkong dari satu pasar ke pasar lainnya, punya untung sedikit demi sedikit dia tabung. Alhamdulillah bisa pergi haji gara-gara jual daun singkong sama kebun-kebunnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah saya kembali, ada 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam, Ashharul Hurum. Nih, kita masih berada di bulan Zulhijjah. Di 4 bulan ini kita dianjurkan memperbanyak amalan-amalan. Kenapa? Hitungannya berbeda dengan bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Di luar 4 bulan ini hitungan amalan-amalan kita berbeda. Walaupun tahun ini kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, tapi Nabi memberikan gambaran gembira. Nabi memberi kabar gembira buat kita. Kata Nabi, kaum muslimin yang belum sempat dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Karena di bulan Muharram, di bulan Hurum ini, di bulan Zulhijjah ini, ada amalan-amalan yang jika kalian kerjakan, keutamaannya enggak kalah dengan keutamaan melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Walaupun kita belum dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah mulia, tapi kata Nabi, banyak ibadah-ibadah di bulan yang dimuliakan Allah ini yang keutamaannya enggak kalah kalau kita kerjakan dengan keutamaan melaksanakan ibadah haji. Apa amalan yang keutamaannya enggak kalah? Pertama, makmurkan masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhlas. Makmurkan masjid kita ini dengan apa? Yang wajib sholat berjamaah. Saudara, memakmurkan masjid itu harus satu paket, nggak bisa terpisah. Apalagi di masjid kita, ya Allah, BUMN sudah memfasilitasi ini nyaman, dilengkapi dengan AC, suasana asri, memakmurkan masjid. Ini yang saya bilang satu paket, menjaga kenyamanan masjid kita, itu satu paket. Ini negara sudah memfasilitasi orang-orang PT Garam agar beribadah di Masjid Al-Ikhlas ini khusyuk. Karena itu jaga kenyamanannya setelah difasilitasi. Kita tahu kalau masjid nyaman, kekhusyukan beribadah akan semakin meningkat. Betul atau tidak? Maaf, ini autokritik, nggak apa-apa. Autokritik mencari kelemahan ke dalam. Autokritik. Kita ini jamaah sering selebor, karepe dewe kan itu bahasa Madura. Karep petiwi ya. Loh, kan itu faktanya tuh, mohon maaf ya, ini lagi-lagi autokritik, nggak apa-apa. Pertama saya ingin sampaikan, memakmurkan masjid selain sholat berjamaah, kita juga ikut menjaga kenyamanan masjid. Kita ini karepe dewe,
selesai sholat berjamaah sudah pulang begitu saja tanpa mau menjaga kenyamanan masjid kita. Ini teledornya kita nih. Kenyamanan masjid diserahkan sama merbot. Ya Allah, Masjid Al-Ikhlas segini besarnya diserahkan sama merbot yang gak tercover, Pak. Apalagi merbotnya cuma satu orang. Masjid segini besar yang nyapuin pekarangan merbot. Merbot itu apa bahasanya di sini? Hah? Sama ya, marbot. Sama ya. Coba bayangkan, pekarangan begini lebar Masjid Al-Ikhlas, kenyamanannya diserahkan oleh satu merbot, nyapuin pekarangan merbot, ngepel lantai merbot, bersihin toilet merbot, azan merbot, gelar karpet marbot, genteng bocor marbot. Marbot cuma satu orang, diserahkan kenyamanan masjid begini besar, marbot kayak begini, insya Allah 3 bulan penyakit kuning. Betul. Ini tanggung jawab kita loh, menjaga kenyamanan masjid kita. Kita tahulah kalau masjid nyaman itu kekhusyuan ibadah sholat makin meningkat. Tapi lagi-lagi karena kita nih jamaah teledor, karpeti, wih. Coba lihat, masjid itu kalau sudah nggak nyaman, apa saja yang geletak di dalam pasti hilang. Hilang karena sudah nggak nyaman. Jamaah nggak mau tahu, diserahkan sama merbot. Bukan salah merbot kalau apaan saja ada yang hilang di masjid. Kita jamaahnya harus lebih open. Sebab kalau sudah nggak nyaman di masjid, tengoklah apa saja yang ada geletak hilang. Ampli hilang, kipas angin hilang, kotak amal hilang. Salah merbot. Enggak, kita jamaah teledor, nggak mau menjaga kenyamanannya. Maaf ya, tetangga kita gereja, tuh nyaman luar biasa tempat ibadahnya. Apa buktinya Ustaz? Saya sampai malam ini belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul ya? Katanya di masjid itu cuma 2 yang gak bakalan hilang. Pertama, beduk. Beduk apa bahasa Madura? Jidur. Gubeng gak bakalan hilang. DKM tenang saja, walaupun malam takbiran dibawa muter sama anak-anak di komplek, mau subuh gubeng udah balik lagi ke tempatnya. Betul. Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nih amalan yang gak kalah keutamaannya, makmurkan masjid kita dengan apa? Salat berjamaah pertama. Yang kedua, jadikan masjid sebagai kajian-kajian untuk memperdalam ilmu agama. Ini keutamaannya nggak kalah, saudara. Memakmurkan masjid dengan ibadah sholat berjamaah, lalu jadikan masjid kajian untuk memperdalam ilmu agama. Kita tahu yang namanya ibadah dasarnya itu harus ilmu. Nabi sudah memberikan pesan, siapa yang pengen sukses dunia, maka dia harus meraihnya dengan ilmu.
Siapa yang pengen sukses akhirat, maka dia harus meraihnya dengan ilmu. Siapa yang pengen sukses keduanya, maka harus diraihnya dengan ilmu. Jadikan masjid ini kajian untuk memperdalam ilmu. Saudara, tidak bisa dipungkiri betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita manusia. Dengan ilmu, manusia lebih mulia daripada malaikat. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam. Oleh Allah, malaikat disuruh memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam oleh Allah dibekali ilmu. Itulah yang membedakan kita manusia. Posisi kita bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ilmu dasar. Sebaliknya, ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu akan merusak nilai pahala amalan ibadah itu sendiri. Ibadah yang nol, nggak punya arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ibadahnya nggak pakai ilmu. Dulu ada 2 orang anak muda mau sholat berjamaah. Sholat 2 orang anak muda ini di atas panggung. Panggungnya terbuat dari bambu. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Begitu lagi sholat, lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, "Aduh, saya kejepit." Sholatnya batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal. Mestinya makmum meneruskan pekerjaan imam. Tapi karena makmum nggak ngerti ilmunya, dia dengar imam teriak, "Aduh, malah nyautin, kejepit nih." Ini contoh bahwa untuk beribadah dasarnya ilmu. Ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka ia tertolak, sia-sia. Saudara, iblis laknatullah alaihi itu paling takut sama orang yang berilmu. Ini keutamaannya. Dengan memakmurkan masjid, sholat berjamaah, lalu mengisinya dengan kajian-kajian, keutamaannya nggak kalah dengan ibadah haji. Iblis laknatullah alaihi itu paling takut sama orang yang punya ilmu. Pernah satu hari Nabi mau masuk ke dalam masjid. Dari dalam masjid, iblis lari keluar terbirit-birit. Tuh, ini saudara bisa diambil kesimpulan. Jangan dipikir di masjid ini daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Saudara tadi mau berangkat ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Di rumah iblis sudah godain hati kita tuh, supaya jangan sampai datang ke majelis ilmu. Karena ini keutamaannya, sudah saya gambarkan, keutamaannya besar, nggak kalah istimewanya. Maka iblis menggoda waktu kita masih di rumah. Ngapain datang ke masjid, makmurin, ikutin pengajian? Dah, nggak usah datang, di rumah aja nonton sinetron. Iblis sudah menggoda hati kita. Tapi alhamdulillah saudara, lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau memakmurkan masjid, ikut pengajian di dalamnya. Saudara datang ke sini. Bapak Ibu, jangan dipikir iblis ketinggalan di rumah. Dia ngikutin kita datang ke pengajian. Hoi, hoi, digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya sudah, sampean datang ke pengajian, nanti sampai pengajian sampean ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustaznya jangan didengerin. Iblis, woi, iblis, woi. Saudara lawan godaan iblis. Enggak, saya mau diem,
dengerin pidato ustadznya. Iblis gak bakalan nyerah untuk digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya sudah, sampean nanti di pengajian gak usah ngobrol, diem saja, cari duduk sambil nyender tapi tidur. Begitulah iblis. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi mau masuk ke masjid, dari dalam masjid iblis lari keluar terbirit-birit. Dipanggil semua baginda Nabi. Cong, udah dengerin aja lah. Sini, kata Nabi. Iblis, kenapa kamu lari keluar terbirit-birit? Ya Rasulullah, tadi waktu di dalam masjid saya mau godain orang yang lagi sholat. Terus di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut setengah mati, makanya saya keluar lari terbirit-birit. Kata Nabi, sampean aneh iblis. Sama yang lagi sholat berani, yang lagi tidur takut setengah mati. Ya Rasul, yang lagi sholat itu sih orang bodoh. Terima kasih dari sebentar, iklan dulu sebentar. Terima kasih. Sampai mana saya ngomong tadi? Iblis tidur. Iblis tidur. Ya Rasul, yang lagi sholat itu sih orang bodoh. Kalau saya godain, saya bisikin hatinya, khusyuknya hilang, saya tanamin was-was, nggak bakalan dia selesai sholatnya. Itu sholat orang itu tuh nggak pakai ilmu, sholatnya orang bodoh ya Rasul. Tapi yang lagi tidur tuh itu orang alim. Kalau dia bangun lalu mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar, selamanya saya nggak bisa gangguin orang itu lagi. Mendingan saya pending dulu godainnya. Begitulah gambarannya. Maka memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan mengisinya dengan kajian, meningkatkan kualitas ilmu. Agar apa? Agar ibadah kita makin mendekati sempurna dengan landasan ilmu dan kemungkinan besar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin kita cari. Satu ya, makmurkan masjid dan lakukan kajian memperdalam ilmu agama untuk dasar kita beribadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, jam 6 sampai jam berapa ini? Sebelas. Enggak bayar awal. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kita dianjurkan memperbanyak amalan-amalan. Di antaranya amalan apa? Gemar bersedekah. Di bulan Muharram, di bulan Asharul Hurum, Zulhijjah, 4 bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sedekah. Dan sejarah mencatat, pertama, sedekah yang kita lakukan membuka pintu rahmat Allah, rezeki makin deras mengucur kepada kita. Amin. Sejarah mencatat tidak ada orang yang rajin sedekah hidupnya sengsara, apalagi bangkrut, enggak ada. Sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf, kalangan muhajirin, asli pribumi kota Mekah, muhajirin. Allah takdirkan ketika baginda Nabi berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf dengan kekuatan hartanya menyokong perjuangan dakwah baginda Nabi. Makin disedekahkan, makin berlimpah
harta Abdurrahman bin Auf. Makin rajin bersedekah, bukan makin berkurang, tapi makin Allah berikan yang lebih lagi kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika peristiwa hijrah, Nabi dengan kaum orang-orang beriman berangkat ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ketinggalan di kota Mekah. Satu hari ia ingin nyusul berangkat ke Madinah, tapi dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata orang-orang kafir, Abdurrahman bin Auf, mau kemana sampean? Saya mau nyusul kekasih saya Muhammad ke Madinah. Nggak boleh. Kamu bisa nyusul Muhammad, tapi dengan satu syarat. Seluruh harta kekayaanmu tinggalkan di Mekah. Kamu cari di Mekah, maka kamu tinggalkan di Mekah. Jangan pernah kamu bawa sepeser pun harta itu. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Harta itu sudah saya tinggalkan di rumah. Yang saya bawa hanyalah pakaian yang melekat di badan saya saja. Silakan kalian ambil, ada di rumah. Saya nggak bawa sepeser pun dari harta saya. Dilepas Abdurrahman bin Auf, nyusul baginda Nabi ke kota Madinah. Harta kekayaannya ditinggal di Mekah. Di Madinah Allah takdirkan karena rajin bersedekah, membantu perjuangan baginda Nabi, dalam waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf menjelma menjadi konglomerat lagi. Allah. Makin banyak harta yang ia punya, makin berani ia sedekahkan di jalan Allah. Pernah satu hari Abdurrahman bin Auf saking pusing ngitungin hartanya, dia sedekahkan semua untuk kepentingan Islam. Apa yang terjadi? Harta itu bukan entek, bukan habis, malah balik berlipat-lipat. Padahal Abdurrahman bin Auf pusing ngitungin hartanya, dia sedekahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahasa kitanya, Abdurrahman bin Auf bosen jadi orang kaya, nyumbangin hartanya yang balik berlipat-lipat. Bosen jadi orang kaya, sedekah semuanya. Kalau kita kebalik, bosan jadi, ya terusin aja lah sendiri lah. Amalan sedekah Asharul Huruf di 4 bulan ini kita dianjurkan memperbanyak. Satu hadis baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, terangi alam kuburmu. Allahu Akbar. Ini semuanya di calon-calon penghuni kubur. Betul. Saudara, tadi sambutan ketua DKM belum ngalamin tahun 90, masih cilik. Zainuddin NZ hadir di PT Garam ya. Nih, semua kita akan menempati alam kubur kita masing-masing. Soal tempat kita wafat itu nggak jadi urusan, tapi yang pasti kita menempati alam kubur kita masing-masing. Tahun 80-an Tampomas 2 terbakar. Masih ingat kan? Ratusan bahkan ribuan nyawa nggak ketemu di lautan. Tapi yang pasti mereka menempati alam kuburnya masing-masing. Kemarin India Airlines 240 orang, ada yang jasadnya berkeping-keping, ada yang gosong gak karu-karuan. Tapi yang pasti mereka menempati alam kuburnya masing-masing. Begitupun kita,
Soal tempat kita wafat, Allah saja yang sudah menakdirkan itu. Tetapi yang pasti kita akan menempati alam kubur kita masing-masing. Nih, calon pasti penghuni kubur. Betul? Hidup di Sumeneb nggak bakalan lama, saudara. Wong kita ini musafir kok. Kita ini lewatan kok. Kita ini perjalanan kok. Hidup di Sumeneb nggak lama. Nabi itu contoh konkret buat kita. Beliau pemimpin kita, panutan dari dunia sampai akhirat. Termasuk umur. Nabi itu wafat umurnya 63 tahun. Betul atau tidak? Betul. Kita nih ngaku umat Nabi. Yakinlah saudara, umur kita nggak bakalan jauh-jauh dari umur baginda Nabi. Makanya yang malam ini umurnya sudah 55 tahun. 8 tahun lagi itu. Woi, 8 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 60 tahun. 3 tahun. Yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Kata Nabi, terangi alam kuburmu, ya Allah. Alam kubur itu sepi, sunyi, gelap, gulita. Nabi itu sayang teramat dengan kita umatnya. Makanya diberikan informasi buat kita, terangi alam kuburmu. Dengan apa ya Rasul? Amalan sedekah yang waktu kamu lakukan di alam dunia itu jadi lentera, itu jadi pelita, itu jadi cahaya yang menerangi kuburanmu. Nabi teramat sayang. Nabi ingin kita bahagia dunia dan akhirat. Di alam kubur nggak kegelapan. Maka Nabi memberikan informasi, alam kubur yang kalian akan tempati sepi, sunyi, gelap. Terangi itu dengan amalan sedekah yang waktu di dunia kamu lakukan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz, kalau gitu saya sedekah 1 juta Ustaz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta. Ustaz, saya sedekah 100.000 Ustaz. Pak Roma. Ustaz, saya sedekah 10.000 Ustaz. Lilin 10.000 lilin. Ustaz, saya sedekah 5.000 Ustaz. Pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Saudara, inilah salah satu amalan yang dianjurkan. Kepentingannya buat diri kita. Kita tahu lah orang Sumeneb yang namanya ibadah amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul atau tidak? Apalagi sedekah, yang penting ikhlasnya. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Saya ingin mengajak kita semua jamaah masjid untuk mempersiapkan lentera, pelita, cahaya yang menyinari alam kubur kita masing-masing dengan amalan sedekah. Saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau menerangi alam kubur masing-masing? Mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Teman-teman panitia nanti akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya sebagai lentera yang menyinari alam
tempat masing-masing. Mana panitia sudah siap? Sini dimulai dari saya dulu sini. Allah